Oke guys, party kita berangkat. Rimuru sadar, desa Goblin butuh sandang, pangan, dan papan. Mereka butuh ahli bangunan. Tujuan mereka adalah Dwargon, kerajaan bersenjata bangsa Dwarf. Rimuru nggak sendirian, dia bawa Rigur, Gopta, dan beberapa Hobgoblin lain. Dan yang paling keren, Rimuru nggak jalan kaki, dia naik di punggung Rangga. Bayangin, slime biru kecil naik serigala raksasa bertanduk. Vibe-nya udah kayak Sultan mau touring. Perjalanan yang harusnya makan waktu berminggu-minggu ditempuh cuma beberapa hari berkat Rangga yang larinya ngebut banget. Si Gopta, dia sempat ditinggal karena larinya lemot. Tapi ajaibnya, dia selalu bisa nyusul. Ini anak emang misterius. Mukanya doang blow-on, hokinya gede. Akhirnya, sampai juga di gerbang Dwargon. Antriannya panjang banget. Pas lagi nunggu antrian, klise cerita isekai terjadi. Ada sekelompok petualang yang gayanya soong nyamperin rombongan Rimuru. "Oi, minggir lo monster rendahan, jangan halangin jalan kami." Mereka ngeledek goblin dan ngetawain Rimuru. Hahaha, lihat tuh, ada slime jadi peliharaan. Rimuru sebenarnya males ngeladenin, tapi si Rangga udah geram. Gerr, "Tuan, boleh saya kunyah kepala mereka?" Rimuru mikir, "Jangan Rangga, kalau kita bikin rusuh, nanti kita nggak boleh masuk kota." Jadi, Rimuru milih cara elegan. Dia loncat dari punggung Rangga. Tiba-tiba, hush, Rimuru berubah bentuk. Dia pakai skill mimikri. Dia berubah jadi Tempest Star Wolf, serigala hitam yang lebih serem dari Rangga. Dan dia ngeluarin skill menace atau intimidasi. Zzzz. Aura hitam pekat keluar dari badan Rimuru. Tekanan udaranya berat banget. Si preman-preman tadi langsung kaku. Lutut mereka gemeteran. Ada yang ngompol di celana. "Ampun, ampun Bang Jago." Mereka langsung lari bertirit-birit. Rimuru balik jadi slime lagi. Lemah. Gara-gara keributan itu, penjaga gerbang datang. Namanya Kaido. Kapten penjaga yang tegas tapi adil. "Woi, ada apa ribut-ribut?" Kaido ngeliat Rimuru. Dia kaget, monster sekuat itu kok bisa kalem. Rimuru langsung pakai jurus sogokan halus. Dia ngeluarin healing potion dari dalam perutnya, potion yang dibuat dari Hippocute Herbs di Gua Veldora. "Pak penjaga, maaf ya tadi ada ribut sedikit. Ini buat Bapak, kalau ada yang luka pas tugas." Kaido nerima potion itu dan matanya melotot. "Ih, ini full potion, tingkat kemurnian 99%. Di dunia itu, potion kayak gitu harganya selangit, barang mitikal." Kaido langsung hormat. "Tuan Slime, silahkan masuk. Kalau butuh apa-apa, bilang saya." Mantep kan? Modal potion doang dapat jalur VIP. Kaido ngenalin Rimuru ke kakaknya, namanya Kaijin. Kaijin ini blacksmith legendaris, tukang tempa paling jago di Dwargon. Mereka datang ke bengkelnya Kaijin. Orangnya kekar, berotot, mukanya sangar tapi lagi pusing 7 keliling. "Aduh, pusing gue." Ternyata, Kaijin dapat orderan mustahil dari menteri kerajaan. Dia disuruh bikin 20 pedang magic steel dalam waktu seminggu. Bahan bakunya habis, waktunya mepet, mustahil kelar. Kalau gagal, lisensi toko Kaijin bakal dicabut. Rimuru ngeliat kesempatan emas. "Om Kaijin, kalau gue bisa bantuin lo nyelesain orderan ini, lo mau nggak ikut gue ke desa Goblin?" Kaijin ngetawa ngeremehin. "Hah, slime mau bantu bikin pedang? Ngelawak loh." Rimuru nggak banyak omong. Dia minta satu contoh pedang yang udah jadi. Hap, pedangnya dimakan. Great Sage langsung copy-paste data pedang itu. Terus Rimuru ngeluarin bahan magic ore dari dalam perutnya yang dia makan di gua episode 1. Dalam hitungan detik, cuy, Rimuru muntahin 20 pedang magic steel yang kualitasnya sempurna, identik. Kaijin dan anak buahnya cengok, rahang mereka jatuh ke lantai. "Gila, slime macam apa ini? Ini mau bukan crafting, ini ngeprint." Singkat cerita, misi sukses. Kaijin seneng banget. Sebagai tanda terima kasih, Kaijin ngajak Rimuru dan para goblin buat seneng-seneng. Kemana? Ke tempat hiburan malam para elf. Nama tempatnya Butterflies of the Night. Di sini, sisi om-om Satoru Mikami keluar lagi. Rimuru dimanja sama kakak-kakak elf yang cantik-cantik. "Ih, Tuan Slime imut banget, kenyal-kenyal." Rimuru dipeluk, dipangku. Wah, surga dunia. Gopta sama Rigur cuma bisa ngiri di pojokan. Tapi kesenangan itu nggak lama.
Brak, pintu bar didobrak. Masuklah Menteri Vesta, orang yang ngasih orderan mustahil ke Kaijin. Vesta ini tipikal pejabat korup yang sombongnya minta ampun. Ngeliat Kaijin ada di situ, Vesta kaget. Loh, Kaijin, bukannya lo lagi sibuk bikin pedangku? Malah foya-foya di sini. Vesta mulai ngerendahin Kaijin, ngungkit masa lalu Kaijin yang katanya dipecat dari istana. Kaijin diam aja, dia nahan emosi. Tapi Vesta makin ngelunjak. Matanya ngeliat Rimuru yang lagi dipangku cewek elf. Cih, apa-apaan ini? Monster rendahan boleh masuk ke tempat elit. Vesta ngambil gelas minumannya dan biur. Dia nyiram Rimuru pakai bir. Monster kotor, jangan rusak pemandangan. Suasana hening seketika. Rimuru sebenarnya santai. Yah, basah deh. Sayang banget birnya. Rimuru nggak marah, dia sabar. Tapi Kaijin beda cerita. Lihat tamunya dihina, lihat penyelamatnya disiram. Kaijin berdiri, urat-urat di tangannya menonjol. Vesta, boom! Satu pukulan telak melanda di muka Vesta. Menteri sombong itu terbental, nabrak meja, pingsan, giginya rontok. Kaijin nafas ngos-ngosan. Jangan pernah lo hina temanku. Rimuru natap Kaijin. Dia sadar, orang ini punya nyali. Gue harus dapetin dia. Tapi yang namanya mukul pejabat, pasti ada konsekuensinya. Prit, 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 prit. Pasukan pengawal kerajaan datang. Tangkap Kaijin dan monster itu. Mereka menyerang menteri. Rimuru, Kaijin, dan geng goblin digelandang ke penjara. Rencana nyari tukang malah berakhir di balik jeruji besi. Gimana nasib mereka? Apakah mereka bakal dihukum mati? Dan gimana caranya Rimuru lolos dari sidang pengadilan Raja Dwarf yang terkenal tegas? Tunggu kelanjutannya di episode 5. Drama pengadilan paling kocak bakal terjadi. See you!